Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Suci dengan sehari ini bahasan kita lebih lanjut tentang kelangkaan dan biaya peluang. Kalau kelangkaan sudah kita pelajari kan, pekan lalu bahkan kita sudah melihat contoh-contoh kelangkaan, penyebab kelangkaan. Nah, hari ini kita akan mencoba menghubungkan bagaimana hubungan antara kelangkaan dan biaya peluang. Dan bagaimana juga kita menghadapi masalah kelangkaan ini, dan bagaimana kita menghadapi jika kita harus berhadapan dengan masalah biaya peluang. Kemudian biaya peluang sendiri itu seperti apa contohnya, bagaimana cara menghitungnya, akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, Ibu akan mengulang dahulu bahwa sebab-sebab kelangkaan dapat dikategorikan menjadi 3, atau kalau kalian menemukan penyebab lainnya, boleh ditambahkan. Pertama, penyebab kelangkaan adalah keterbatasan sumber daya alam. Sumber daya alam banyak yang tidak bisa diperbaharui sehingga mengalami keterbatasan. Atau bahkan sumber daya alam yang tersedia sudah mengalami kerusakan, baik kerusakan secara alami maupun kerusakan yang dilakukan oleh manusia sendiri. Kemudian, penyebab kelangkaan ketiga adalah keterbatasan kita sebagai manusia dalam mengolah sumber daya alam, sehingga sumber daya alam yang tersedia tidak mencukupi untuk kebutuhan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Nah, ini penyebab kelangkaan. Untuk hari ini, kita lanjut dengan yang baru. Setelah kita tahu bahwa kita menghadapi masalah kelangkaan, kita juga memiliki keinginan dan kebutuhan. Silahkan kamu tuliskan kebutuhanmu, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer itu apa? Kamu bisa cari dulu sumbernya dari buku paket atau dari sumber-sumber lainnya. Kemudian kamu tuliskan yang menjadi kebutuhan primermu apa, kebutuhan sekunder, berarti ini ditulis di buku catatan, dan juga kebutuhan tersier. Dari ketiga jenis kebutuhan ini, kamu pilih mana kebutuhan yang paling mendesak, misalnya ada 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan keinginan? Saya itu punya kebutuhan, tapi ada keinginan. Apa perbedaannya? Contohnya, kalau kebutuhan itu misalnya makanan. Karena kalau kamu nggak makan, tidak bisa melanjutkan hidup. Tapi ada keinginannya. Pinginnya itu makanannya itu adalah makan apa ya? Ayam goreng merek tertentu. Nah, ini udah keinginan. Kalau kebutuhannya makan, tapi keinginannya ada tambahan. Kebutuhan tersier misalnya berwisata, tapi ada keinginan wisatanya ke Geopark Ciletu misalnya. Berarti silakan kamu tuliskan sebanyak-banyaknya pada buku catatanmu. Ya. Selanjutnya, setelah kamu menuliskan kebutuhan dan keinginan, tentu kamu menyadari bahwa kebutuhan manusia itu berbeda-beda dan banyak sekali. Setiap orang pasti berbeda-beda. Nah, bagaimanakah hubungan antara kebutuhan dan kelangkaan? Kebutuhan kita banyak banget, tetapi alat pemuas kebutuhannya mengalami kelangkaan. Silahkan kamu buatkan bagaimana hubungan nih. Kalau saya punya kebutuhan banyak, keinginan juga banyak, tapi segala sesuatu itu ada kelangkaannya. Tidak mudah begitu saja didapatkan. Bagaimana hubungannya? Baik, silahkan kamu tuliskan di buku catatanmu. Sekarang kita lihat hubungan secara umum. Kalau kamu sudah menemukan hubungan yang sudah kamu tuliskan, boleh disampaikan ya. Nah, lihat bahwa kebutuhan dan keinginan manusia itu sangat banyak, tetapi alat pemuas kebutuhannya terbatas atau mengalami kelangkaan. Kelangkaan inilah yang membuat kita harus memilih. Kenapa memilih? Karena ini kebutuhan keinginannya banyak. Tapi alat pemuas kebutuhan terbatas, sehingga kita harus memilih. Dan karena terbatas, setiap pilihan yang kita ambil akan memunculkan pengorbanan. Pengorbanan dalam istilah ekonomi sering juga disebut dengan biaya. Nah, saya ingin makan es krim, berarti saya harus mengeluarkan biaya atau pengorbanan untuk mendapatkan es krim tersebut.
Selain itu, konsep biaya yang biasa kita pahami adalah, tadi seperti contoh yang Ibu sampaikan nih, kamu ingin es krim yang harganya Rp5.000. Untuk mendapatkan es krim ini, kamu juga membutuhkan ongkos untuk pergi ke toko es krimnya itu misal Rp2.000. Nah, inilah pengorbanan yang dibutuhkan untuk mendapatkan es krim. Kamu harus menyediakan uang Rp7.000. Ini juga disebut dengan biaya eksplisit. Sudah biasa toh ini dilakukan ya, biaya eksplisit ini. Tapi sadar enggak bahwa sebenarnya kamu mengeluarkan biaya lain yang akan kita pelajari, yaitu biaya peluang. Kok jadi ada biaya peluang? Ingat, kita punya banyak kebutuhan dan banyak keinginan, tetapi sumber daya terbatas. Sumber daya yang kamu miliki adalah hanya uang 7.000. Selain ingin es krim, sebenarnya kamu juga membutuhkan buku tulis. Nih, misalnya nih kebutuhannya banyak. Butuh es krim, butuh buku tulis juga nih. Tapi uang hanya 7.000. Ketika kamu memutuskan untuk membeli buku tulis ini, dengan harga misalnya sama, kebetulan harganya 7.000 juga, maka kamu mengeluarkan biaya eksplisit 7.000 untuk beli buku tulis, tapi kan nggak jadi makan es krimnya. Berarti kamu telah mengeluarkan biaya peluang untuk menikmati es krim. Jadi sebenarnya setiap kali kamu melakukan pengorbanan eksplisit atau biaya eksplisit, kamu juga sudah melakukan pengorbanan berupa biaya peluang. Oleh sebab itu, harus berhati-hati dalam melakukan pilihan. Karena tidak hanya biaya eksplisit yang kita keluarkan, tetapi juga ada biaya peluang. Apa sih biaya peluang? Berarti biaya peluang adalah segala sesuatu yang kita korbankan sebagai akibat kita telah memilih menggunakan sumber daya kita untuk mendapatkan sesuatu. Kita milih. Tadinya butuh buku tulis dan butuh juga es krim. Ketika kita memilih buku tulis, maka kita kehilangan peluang untuk menikmati es krim. Sehingga sebenarnya kamu sudah mengeluarkan dua biaya. Oleh sebab itu, setiap kali memilih harus benar-benar berhati-hati dan membuat skala prioritas seperti yang tadi sudah kamu buat di buku catatan, mana yang paling mendesak. Bagaimana? Konsep biaya peluang apakah sudah bisa dipahami? Kita lihat contoh yang satu lagi ya. Misal nih, ada siswa bernama Jenny, dia ingin berwisata dengan teman-temannya dengan pengeluaran wisata 350.000. Tetapi di hari yang sama, ingat sumber daya kita waktu dan uang. Ini waktunya hanya satu, yaitu di hari Sabtu, tetangga Jenny menawarkan, karena lagi banyak orderan, menawarkan job ke Jenny kalau mau membantu catering dari jam sekian, waktu di hari Sabtu, akan memperoleh bayaran 200.000. Nah, menurut kamu, berapa keseluruhan biaya yang dikorbankan Jenny jika dia tetap pergi berwisata ke Ciletu dengan biaya eksplisit 350.000? Silahkan dijawab ya, tulis di buku catatanmu. Bagaimana? Cukup mudah memahami biaya peluang. Sekarang kita coba untuk menghitung biaya peluang milik teman kita dan nanti bisa berdiskusi dengan teman kelompokmu. Pertama, kamu dengan pasangan temanmu yang terdekat, silakan tanyakan kebutuhan dan keinginannya. Tuliskan kebutuhan dan keinginan temanmu itu, boleh kebutuhan 1, kebutuhan 2, dia pasti punya banyak kebutuhan dan keinginannya. Kemudian, coba kamu lakukan penghitungan biaya peluang jika seandainya dia memiliki sumber daya terbatas. Bisa di sini kita ambil contoh uang saja ya, uang yang dimilikinya berapa, kebutuhan 1 apa, kebutuhan 2 apa, keinginannya apa. Kemudian coba hitung biaya peluangnya ketika dia memilih salah satu dari kebutuhan tersebut, mau kebutuhan 1, mau kebutuhan 2. Pilihnya yang mana? Pilih yang ini, maka apa biaya peluangnya? Baik,
Tuliskan hasil wawancara dan hasil penghitunganmu pada buku catatan. Dicoba dulu ya, kalau ada yang belum dipahami, dapat berdiskusi dengan teman-temanmu atau bisa bertanya langsung kepada ibu. Nah, bagaimana? Apakah cukup jelas memahami biaya peluang ini? Ada beberapa pesan yang ingin ibu sampaikan pada kalian. Pertama, yaitu buat dulu kesimpulanmu mengenai hubungan antara kebutuhan, keinginan, kelangkaan, serta biaya peluang. Tuliskan di buku catatanmu. Kemudian sampaikan di kelas ya. Dan selanjutnya bisa juga diingat nih quotes dari ibu bahwa kita hidup itu dengan waktu yang sama tapi kita gunakan untuk memilih. Semua orang memiliki waktu yang sama yaitu 24 jam sehari. Dan kemampuan kita untuk memilih, membuat pilihan terbaik dari sumber daya yang kita miliki akan mendapatkan manfaat terbanyak dari pengorbanan yang sedikit. Banyak-banyak belajar dan berpengalaman belajar akan membantu kita membuat pilihan terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.